Namaku Raka, usia baru 19 tahun. Belum lama ini pindah ke sebuah desa kecil di Banten karena ikut ayah dan ibu yang dipindah tugaskan ke sana. Ayah kerja di bidang pertanian dan desa tempat kami tinggal ini salah satu wilayah program ketahanan pangan. Namanya Desa Karangjati. Gak terkenal, bahkan di peta digital pun kadang gak muncul. Tapi suasananya tenang, jauh dari hiruk pikuk kota. Awalnya aku senang, jauh dari bising kendaraan, jauh dari kebisingan medsos yang isinya makin hari makin bikin sesak kepala. Namun entah kenapa, sejak hari pertama aku merasa ada yang aneh. Terlalu sepi, bahkan suasana desanya bukan sekedar sunyi, tapi seperti menyimpan sesuatu. Mungkin kalau kalian pernah merasa masuk ke ruangan kosong, tapi rasanya kayak ada yang mengawasi dari sudut. Nah, kira-kira begitu rasanya tinggal di desa ini. Malam hari makin terasa ganjil. Biasanya kalau di desa kan banyak suara jangkrik atau kodok, tapi di sini diam. Kadang jam 10 malam, suasana desa sudah seperti jam 2 dini hari. Gelap, senyap, dan menakutkan. Waktu itu aku lagi duduk-duduk sore di depan rumah sambil ngopi. Datanglah Pak RT, namanya Pak Rauf. Beliau orang tua yang ramah, tapi terlihat agak pendiam. Beliau memperingatkan satu hal yang terus membekas di kepalaku sampai sekarang. Raka, kalau jalan-jalan sore boleh aja, tapi jangan pernah ke arah utara desa. Dekat sorau tua itu ada sumur di sana, sumur Nyai Rengganis. Jaga-jaga aja ya. Aku yang waktu itu belum tahu banyak, cuman mengangguk sambil tersenyum. Tapi karena rasa penasaran, besoknya aku nanya ke salah satu pemuda desa, namanya Rino. Orangnya santai dan agak usil. Oh, itu sumur keramat, katanya sih dijaga sama hantu. Nyai Rengganis itu dulu dukun. Konon katanya suka ngasih pesugihan. Terus ditangkap warga, dibakar hidup-hidup, dan dia mati sambil sumpah. Siapapun yang berani sapa sumur itu tengah malam, hidupnya gak bakal sama lagi. Aku sempat tertawa waktu dengar itu, tapi yang bikin bulu kuduk meremang adalah ekspresi Rino saat cerita itu. Mukanya tiba-tiba berubah, gak ada senyum lagi. Dan dia cuma menambah, kalau malam lewat sana, jangan lihat ke sumur. Jangan jawab apapun yang kamu dengar. Pura-pura budek aja. Semenjak itu, aku jadi makin penasaran. Ada apa sebenarnya dengan sumur tua itu? Aku pernah iseng jalan ke sana siang hari. Letaknya memang agak terisolasi. Sumurnya berdiri tua, dikelilingi rumput liar, dan di sampingnya ada pohon beringin besar yang batangnya seolah menggenggam langit. Surau tua yang katanya sudah tidak digunakan juga masih berdiri di sana. Pintu dan jendelanya berdebu, kaca-kaca kusam penuh sarang laba-laba. Yang bikin aneh, burung pun gak ada yang hinggap di sekitar situ. Suara hewan pun kayak lenyap. Dan saat aku mendekat, hawa di sekitarnya tiba-tiba dingin. Padahal itu masih jam 2 siang. Aku pulang cepat-cepat waktu itu. Tapi rasa ingin tahuku malah makin menggila. Apalagi waktu tahu dari Mak Romah, ibu pemilik warung dekat rumah, kalau sumur itu dulu pernah coba ditutup warga. Tapi tiap kali ditutup, tutupnya selalu terbuka lagi esok pagi. Bahkan pernah warga coba-coba pakai semen, tapi malam harinya terdengar suara tangisan dari dalam sumur, dan keesokan harinya
semennya retak. Aku tahu, aku seharusnya gak ikut campur, tapi otakku kayak terus terbayang-bayang. Setiap malam, aku berdiri di jendela, menatap ke arah utara. Rasanya sumur itu memanggil. Akhirnya, pada malam ke-7, sejak aku tinggal di desa ini, aku memutuskan untuk datang ke sana. Aku siapkan senter kecil, pakai jaket, dan keluar rumah tanpa bilang siapa-siapa. Aku tahu ini bodoh, tapi rasa penasaranku sudah kelewat batas. Langit malam itu mendung, tidak ada bulan, bintang pun cuman ada 1 dan 2. Jalan setapak ke arah utara desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku bisa dengar langkah kakiku sendiri jelas di tanah berpasir, dan jauh dari kejauhan terdengar gonggongan anjing. Tapi setelah itu hening. Jam 11.57 malam, aku sudah berdiri sekitar 5 meter dari sumur itu. Aku gak langsung mendekat. Aku amati dulu dari jauh. Sumurnya seperti biasa, tua, kusam, penuh lumut di sisinya. Tapi malam itu ada sesuatu yang lain. Hawa di sekitarnya sangat dingin. Nafasku mulai terlihat seperti kabut, padahal ini bukan daerah pegunungan. Senterku mulai berkedip, walau baterainya baru diganti tadi pagi. Tangan dan kakiku mulai gemetar, tapi aku menelan rasa takutku. Kupaksakan diri untuk mendekat. Langkah demi langkah, hingga jarak antara aku dan sumur hanya sekitar 2 meter. Aku berdiri diam beberapa detik. Di hadapanku, sumur tua itu menjulang diam, seperti menanti sesuatu. Aku tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan dengan suara pelan namun jelas, "Permisi, apakah ada yang menjaga tempat ini?" Detik pertama setelah aku ucapkan itu, tidak terjadi apa-apa. Aku sempat lega dan berpikir mungkin semua ini cuma mitos murahan. Tapi tiba-tiba suara tertawa lirih terdengar dari dalam sumur. Hehehehehehe. Bukan suara biasa, bukan tawa manusia waras. Suaranya berat, serak, dan seperti berasal dari tenggorokan yang penuh luka. Rambut di leherku berdiri, badanku membeku, aku tidak bisa bergerak. Suara itu makin lama makin dekat. Lalu muncul suara air menetes. Cepak, cepak, cepak. Seperti ada sesuatu yang sedang naik dari dasar sumur. Tapi saat aku sorotkan senter ke dalam, tidak ada apa-apa. Gelap. Tapi anehnya, sinar senterku seperti tertelan, tak memantul sama sekali. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Jantungku berdetak kencang, rasanya seperti mau copot. Lalu, tiba-tiba dari belakangku, aku dengar bisikan. "Terima kasih sudah menyapa." Aku langsung menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan. Tapi di belakangku sekarang ada jejak kaki. Jejak kaki basah, 3 pasang. Tapi tidak ada orang. Aku tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa. Aku cuma tahu satu hal, aku harus lari dari sini. Aku berbalik dan berlari secepat yang aku bisa. Nafasku terasa seperti dipotong. Kakiku nyaris tersandung beberapa kali. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Sampai di depan rumah,
Aku hampir jatuh karena pintu gerbang susah dibuka. Begitu berhasil masuk, aku mengunci semua pintu dan masuk ke kamar, bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil. Tapi malam itu, aku tidak tidur. Di bawah selimut, aku bisa mendengar suara langkah kaki pelan di teras rumah. Langkahnya ringan, tapi tidak wajar. Kadang hanya satu langkah, lalu diam. Lalu dua langkah cepat, lalu berhenti, seperti sedang bermain-main. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah jendela, dan aku melihatnya. Di depan rumahku, tepat di bawah tiang lampu yang mulai redup, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Pakaiannya putih, sobek-sobek. Tapi yang membuat jantungku serasa berhenti adalah dia berdiri menghadap ke arah rumahku, diam tanpa gerakan. Lalu lampu padam dan gelap menyelimuti semuanya. Aku berlari pulang malam itu, tidak menoleh ke belakang sama sekali. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin membasahi tengkuk. Begitu sampai rumah, tanganku langsung meraih gagang pintu. Mengguncangnya keras hingga pintunya terbuka. Tanpa pikir panjang, aku menguncinya cepat-cepat dari dalam, menyalakan semua lampu, dan masuk ke kamar. Aku tarik selimut sampai kepala. Tubuhku gemetar seperti orang demam. Tapi suara tawa itu masih terngiang, lirih, pelan, menyiksa. Hihihihihi. Aku memejamkan mata kuat-kuat, berharap ini hanya ilusi. Tapi semakin aku berusaha tidur, suara tawa itu malah makin nyata. Setiap aku mulai terlelap, seperti ada suara nafas di dekat telingaku. Kadang terasa seperti ada yang duduk di ujung ranjang, diam, mengawasi. Malam pertama, aku masih bisa tahan. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Dan anehnya, mimpi itu selalu sama. Aku berdiri sendirian di tepi sumur tua itu. Malam gelap, angin mati. Dari dalam sumur muncul suara percikan air. Lalu pelan-pelan, tangan kurus pucat muncul, meraih bibir sumur. Disusul kepala seseorang. Seorang wanita tua berbaju putih panjang, rambutnya hitam kelak, kusut dan basah, menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi yang terlihat jelas adalah matanya. Mata yang kosong, tidak ada bola mata, hanya cekungan hitam dalam, seperti lubang tak berdasar. Kulit wajahnya tampak seperti pecah-pecah, seperti tanah kering, tapi berwarna pucat kelabu. Dan setiap kali dia muncul, dia akan menatap ke arahku, lalu membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam, dan berkata, "Raka, kembali ke sumur." Aku terbangun sambil berteriak. Nafasku tersengal. Bajuku basah kuyup oleh keringat, dan di luar kamar, aku sempat mendengar langkah pelan. Sangat pelan, tapi nyata, seperti suara kaki yang menyeret lantai. Hari demi hari aku makin tidak tenang. Aku tak bisa makan dengan normal. Wajahku mulai pucat dan tubuhku melemah. Ayah dan ibu sempat khawatir
tapi aku tidak bisa cerita apa yang terjadi. Siapa juga yang akan percaya? Aku sendiri pun berharap ini semua hanya mimpi, tapi kenyataan bilang lain. Suatu pagi, aku memberanikan diri ke warung kecil di dekat rumah. Warung Mak Rohmah. Aku tahu beliau bukan orang sembarangan di desa ini. Sudah tua, tapi masih kuat. Katanya dulu dia sempat jadi dukun beranak dan tahu banyak sejarah kelam desa ini. Awalnya beliau enggan cerita. Saat aku menyinggung soal sumur tua, wajahnya langsung berubah. Tangannya yang sedang menyeduh teh sempat berhenti. Tapi karena aku terus mendesak, akhirnya beliau membuka suara. Pelan, tapi tajam. Sumur itu bukan sumur biasa, Nak. Dulu ada seorang perempuan tua, namanya Nyai Rengganis. Orang pintar katanya. Tapi karena banyak warga yang iri, dia dituduh sebagai dukun santet. Katanya sih ada anak kecil yang sakit gak sembuh-sembuh. Dan salah satu warga lihat ibunya anak itu datang ke rumah Nyai. Besoknya anak itu mati. Aku mendengarkan dengan serius. Tanganku menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Warga marah. Mereka seret Nyai Rengganis ke lapangan dekat surau, di mana sumur itu berada. Tanpa bukti, tanpa pengadilan. Mereka siram bensin, lalu bakar hidup-hidup. Tapi sebelum api melahap tubuhnya, Nyai Rengganis sempat teriak. Dia sumpahi seluruh warga. Katanya, siapapun yang berani ganggu sumur itu akan dipanggil untuk ikut bersamanya. Mak Roma terdiam sejenak. Matanya seperti menerawang jauh. Lalu dia menambahkan, sudah banyak yang coba uji nyali di sana, tapi sebagian besar hilang atau jadi gila. Aku merasakan tengkukku mulai dingin lagi. Apa ada yang pernah selamat? Tanyaku pelan. Beliau mengangguk, tapi ragu. Ada satu, tapi sejak malam itu dia bisu, gak bisa ngomong lagi, sampai sekarang masih hidup. Tapi tatapannya kosong, seperti jiwanya ditinggal. Hatiku makin mekap, tapi yang lebih membuat aku takut adalah semua itu kini terasa nyata. Bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Aku sudah menyapa sumur itu, dan kini aku merasa sedang dipanggil kembali. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala semua. TV aku nyalakan meski tanpa suara. Aku berada suasana terang bisa menenangkan pikiranku. Tapi saat aku menoleh ke arah jendela, di sana, di balik kaca, bayangan itu, wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam, tak bergerak. Aku refleks berdiri, jantungku hampir copot. Tapi saat aku hampiri kaca dan membuka tirai, dia sudah tidak ada. Hanya halaman gelap, kosong, tidak ada suara, tidak ada angin. Tapi jendela itu mulai berembun, dan embun itu ada tulisan, seolah jari seseorang menulis dari luar. Raka, kamu sudah memanggilku. Jangan lari. Tanganku gemetar. Aku mundur, dan saat itu juga lampu di ruang tamu mulai berkedap-kedip. Satu persatu padam. TV mati sendiri. Dan dari arah dapur terdengar suara keran menyala sendiri. Air mengalir deras, tapi terdengar aneh. Seperti bukan air biasa.
seperti air yang tercampur tanah. Aku tidak kuat. Aku lari ke kamar, mengunci diri, dan duduk di sudut ruangan sambil menutup telinga. Tapi bisikan itu tetap terdengar pelan, tapi jelas. Turunlah ke sumur, kita belum selesai. Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh lemas. Tapi ada yang aneh. Di lengan kiriku, ada bekas luka, seperti cakaran. Panjang, 3 garis, dan anehnya, luka itu terasa gatal. Tapi tidak berdarah. Hanya merah, seperti baru digores. Aku putuskan untuk kembali bicara ke Mak Roma. Tapi kali ini aku ingin tahu bagaimana menghentikan ini semua. Apa yang harus aku lakukan? Wajah beliau berubah panik saat lihat cakaranku. Sudah mulai masuk, Nak. Itu tanda kalau kamu sudah ditandai. Biasanya setelah 3 malam, dia akan datang. Bukan lewat mimpi, tapi nyata. Dan dia akan terus mendekat sampai kamu datang sendiri ke sumur. Aku merasakan dadaku sesak. Lalu, apa bisa dihentikan? Apa ada cara? Mak Roma menghela napas panjang. Kalau kamu sudah menyapa, artinya kamu sudah membuka jalur. Tapi ada satu cara. Harus ada penutup. Kamu harus datang ke sumur itu lagi, tapi bukan untuk menyapa. Kamu harus kembalikan panggilan itu. Tapi kamu tidak boleh sendiri. Harus ada orang yang jiwanya kuat mendampingi. Dan kamu harus membawa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan selembar kain kafan. Aku terdiam. Membayangkan saja sudah membuat nyaliku ciut. Kalau kamu diam saja, Raka, jiwamu bisa tersedot ke dalam. Kamu akan hidup, tapi ragamu hanya jadi cangkang. Jiwamu tinggal di sana, di dasar sumur bersama dia. Sepanjang jalan pulang, aku memikirkan semua yang dikatakan Mak Rohmah. Aku tahu ini bukan sekedar gangguan. Ini sudah seperti kutukan. Aku sudah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Dan sekarang aku harus menyelesaikannya. Atau aku akan hilang seperti mereka yang pernah nekat sebelumnya. Malamnya aku melihat mimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya aku dan Nyai Rengganis. Dalam mimpi itu, aku berdiri di dasar sumur. Gelap, basah, dingin. Air menggenang sampai ke lutut. Di sekelilingku ada bayang-bayangan. Wajah-wajah kosong. Mereka bukan hantu, tapi seperti manusia yang kehilangan arah. Tatapan mereka kosong. Bibir mereka bergerak tapi tak bersuara. Lalu muncul dia, Nyai Rengganis. Dia berjalan perlahan ke arahku. Tapi kini wajahnya lebih jelas. Matanya hitam legap, dan kulit wajahnya terkelupas sebagian seperti habis terbakar. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku. Kamu sudah diundang. Jangan tolak. Malam besok, waktumu habis. Aku terbangun dengan napas terengah, dan saat aku melihat kaca, tulisannya kini berubah. Besok malam, datang sendiri. Beberapa malam setelah mimpi terakhir itu, semuanya berubah jadi lebih menyeramkan. Bukan hanya mimpi buruk atau bayangan di jendela. Aku mulai mendengar sesuatu dari bawah lantai kamarku sendiri. Setiap malam,
Tepat pukul 12, suara itu datang. Ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Pertama kali aku dengar, aku kira itu suara dari rumah tetangga. Tapi malam-malam berikutnya, suaranya selalu datang dari arah yang sama, lantai kamarku, persis di bawah tempat tidurku. Aku sempat beranikan diri untuk rekam pakai ponsel. Aku duduk diam, menunggu jam 12 lewat beberapa menit. Dan benar saja, suara ketukan itu muncul. Aku tekan tombol rekam sambil jantungku berdegup makin kencang. Tapi waktu pagi aku putar ulang, bukan ketukan yang terekam. Yang ku dengar justru suara tawa lirih, suara perempuan, lalu disusul bisikan panjang dan dingin. Satu langkah lagi, kamu akan kembali padaku. Aku langsung buang ponsel ke lantai. Aku benar-benar takut. Rasanya tubuhku seperti disedot energinya. Aku makin lemas, nafas makin pendek. Bahkan kadang aku merasa tidak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Aku mulai ngomong sendiri, kadang tertawa sendiri. Aku dengar suara-suara aneh meski di siang hari. Dan saat bercermin, aku sempat lihat bayangan lain berdiri di belakangku. Tapi saat aku balik badan, tak ada siapa-siapa. Orang tuaku makin panik. Mereka pikir aku kerasukan. Mereka bawa aku ke rumah seorang kiai yang tinggal tidak jauh dari desa. Kiai itu orangnya tenang dan lembut. Waktu aku duduk di depan beliau, tanpa aku cerita apa-apa, beliau langsung bilang, "Kamu sudah membuka gerbang, dan sekarang dia terhubung denganmu." Wajah ayah dan ibu langsung pucat. Aku sendiri hanya bisa menunduk. Lalu beliau lanjut bicara, "Kalau kamu ingin selamat, kamu harus kembali ke tempat itu. Tapi jangan datang untuk menyapa. Kamu harus datang untuk menutup jalur yang sudah kamu buka sendiri." Aku tidak menjawab saat itu, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini memang harus diselesaikan. Kalau aku terus menghindar, semuanya akan makin buruk. Bukan hanya aku yang terganggu, tapi mungkin keluargaku juga akan kena imbasnya. Dan entah kenapa, aku merasa seperti memang sudah ditarik ke jalan ini. Mau tidak mau, aku harus kembali ke sumur itu. 2 hari kemudian, tepatnya malam Jumat Kliwon, aku ditemani 2 warga desa yang dikenal kuat batinnya. Mereka berdua membawa kain kafan, bunga 7 rupa, dan dupa. Kami berjalan diam menuju sumur tua di samping surau lama. Langit malam itu mendung, angin pelan tapi menusuk. Setiap langkah yang aku ambil rasanya makin berat. Kaki ini seperti ditahan sesuatu yang tidak kelihatan. Sampai di dekat sumur, aku berdiri sekitar 2 meter dari bibirnya. Batu-batu di sekitarnya basah. Akar-akar pohon beringin menjuntai seperti tangan-tangan kaku. Salah satu warga mulai menabur bunga 7 rupa, dan yang satu lagi menyalakan dupa sambil membaca doa dalam hati. Aku sendiri diminta duduk bersila, menunduk, lalu membaca doa sebanyak yang aku mampu. Semuanya terasa hening, tapi bukan hening biasa. Ini hening yang aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, seperti waktu berhenti. Bahkan nafasku sendiri terdengar begitu keras di telinga. Tiba-tiba dupa menyala sendiri, dan tiba-tiba dupa itu mati. Api kecil padam,
dan asapnya mengepul ke arah sumur. Lalu muncul suara gemericik pelan dari dalam sumur, seperti air yang diguncang pelan. Tapi baunya amis, bukan bau air sumur biasa. Ini bau seperti darah. Salah satu warga mendekat dan mencoba melihat ke dalam. Tapi belum sempat dia membungkuk, dari dalam sumur terdengar suara. Bukan suara air, tapi suara orang yang tertawa pelan, sama seperti yang aku dulu dengar. Hehehehehehe. Aku langsung berdiri, tubuhku gemetar. Salah satu warga menarik lenganku, menyuruhku kembali duduk. Jangan tunjukkan rasa takut, bisiknya. Tapi mulutku sudah gemetar. Keringat mengucur deras, dan saat aku menatap ke arah sumur, aku melihatnya. Dari kegelapan sumur muncul kepala, rambut panjang basah menempel di wajah. Lalu pelan-pelan wajahnya tampak. Wajah yang sudah mulai rusak, kulitnya mengelupas, dan matanya masih seperti dalam mimpiku, kosong, hitam, dalam. Dia menatap ke arahku, tak bergerak, hanya menatap seolah menunggu. Salah satu warga mulai membaca doa dengan suara keras. Yang satu lagi meletakkan kain kafan di tepi sumur, lalu menaburkan bunga di atasnya. Aku sendiri disuruh maju. Langkahku berat, tapi aku tahu ini harus selesai. Dengan suara pelan, aku berkata, "Saya minta maaf. Saya tak bermaksud mengganggu. Tolong kembalikan semuanya seperti semula. Saya tidak akan datang lagi." Tapi belum selesai aku bicara, suara tawa itu terdengar lebih keras, dan tiba-tiba angin besar datang. Dupa beterbangan, bunga 7 rupa berhamburan. Kain kafan nyaris terangkat, dan dari dalam sumur cipratan cairan merah menyembur. Bukan air, itu darah. Darah segar, hangat, dan baunya tajam menusuk hidung. Kami semua mundur. Salah satu warga langsung menancapkan paku besar ke tanah, lalu melilitkan kain kafan ke batu besar di dekat sumur. Ia mulai membacakan doa penutup, sementara yang lain menyuruhku membelakangi sumur dan menutup telinga. Tapi meski aku tutup telinga, aku masih bisa dengar suara terakhir itu. Suara yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. "Terima kasih sudah menyapa." Setelah doa selesai, kami bertiga mengangkat batu besar dan menutup mulut sumur itu. Beratnya seperti bukan sekedar batu, tapi kami berhasil menutup seluruh bibir sumur hingga tidak ada celah. Setelah itu, kain kafan dililitkan melingkar seperti segel, dan dupa terakhir dinyalakan kembali. Angin pelan mulai kembali, suara jangkrik muncul lagi dari kejauhan, dan langit yang tadinya kelabu kini sedikit terbuka. Bintang terlihat samar-samar. Salah satu warga menepuk bahuku. "Sudah selesai. Tapi ingat, jangan pernah datang lagi ke sini. Jangan sekalipun." Kami pulang dalam diam, tapi di hatiku ada satu perasaan lega. Meski tubuhku masih lemas, ada sesuatu yang seperti telah lepas dari punggungku. Rasa berat itu sudah hilang. Hari-hari berikutnya tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada bayangan di kaca
Tidak ada bisikan. Mimpi buruk pun perlahan menghilang. Aku mulai bisa tidur dengan tenang. Nafasku kembali normal. Bahkan wajahku yang sebelumnya pucat mulai segar kembali. Ayah dan ibu senang melihatku pulih. Mereka tidak banyak tanya, hanya bersyukur semuanya kembali seperti semula. Tapi aku tahu, aku sudah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Dan sekarang, aku hanya ingin hidup tenang. Tidak ingin tahu, tidak ingin penasaran, tidak ingin mendekat pada hal-hal yang tak kasat mata. Tapi, beberapa minggu kemudian, ada anak kecil dari desa sebelah yang katanya iseng main di sekitar surau lama. Dia tak tahu apa-apa soal sumur tua itu. Dia tak tahu larangan yang sudah diwariskan turun-temurun. Katanya, malam-malam dia berdiri di dekat sumur yang kini tertutup batu besar. Lalu dia sapa, "Permisi, ada yang jaga di sini." Malam itu juga anak itu demam tinggi, mengigau, menyebut nama yang sama berkali-kali. "Rengganis, Rengganis, jangan ajak aku." Dan anehnya, batu penutup sumur itu sedikit bergeser. Sampai hari ini, kalau kamu lewat desa itu tengah malam, dan kamu iseng menyapa ke arah sumur yang sudah ditutup itu, siap-siap. Mungkin kamu akan dengar suara tertawa lirih dari balik tanah. Dan kalau kamu cukup berani menunggu sebentar saja, akan ada tangan pucat keluar dari celah batu.